Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Grafika Komputer. Di sini kami akan menjelaskan sebuah topik. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 4. Adapun anggota-anggota dari kelompok 4 terdiri dari yang pertama, Muhammad Al-Ghazali dengan NIM S1S1 19032. Yang kedua, Muhammad Erhan Rafli Setiawan Adam dengan NIM S1S1 19066. Yang ketiga, Dea Ariska Nastiti dengan NIM S1S1 20004. Kemudian yang keempat yaitu Sri Adiningsi dengan NIM S1S1 20020. Kemudian yang kelima, saya sendiri sebagai moderator, Safal dengan NIM S1S1 20048. Kemudian yang keenam, Febriansyah dengan NIM S1S1 20068. Kemudian yang ketujuh, Muhammad Ikwan dengan NIM S1S1 20082. Dan yang terakhir, Syarifah Nurhafni Ahmad dengan NIM S1S1 20094. Nah, pada pembahasan kali ini kami akan membahas alat dan prosedur yang diterapkan dalam grafika komputer. Adapun alat yang digunakan dalam grafika komputer yaitu yang pertama perangkat lunak, yang kedua teknologi output, yang ketiga peralatan input interaktif, dan yang keempat adalah peralatan hardcopy. Kemudian selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman saya untuk menjelaskan alat yang digunakan dalam grafika komputer. Lanjut saja, saya persilakan kepada Muhammad Erhan Rafli Setiawan Adam. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Erhan Rafli Setiawan Adam, NIM S1S1 19066. Di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Dalam perangkat lunak juga ada beberapa jenis-jenis perangkat lunak, seperti yang pertama, perangkat lunak berbayar. Perangkat lunak berbayar seperti software yang mengharuskan penggunanya untuk membayar dengan harga tertentu untuk bisa menggunakan perangkat lunak tersebut. Meskipun sudah dibeli, namun lisensi untuk menyebarluaskan tidak diberikan kepada pengguna karena tindakan tersebut sudah termasuk ilegal. Nah, yang kedua ada freeware. Freeware yaitu perangkat lunak ini gratis dan dapat digunakan tanpa batas waktu tertentu. Biasanya pengembang software membuat perangkat lunak ini untuk komunitas tertentu. Hak cipta tetap dipertahankan sehingga siapa saja dapat melakukan update software terbaru. Yang ketiga ada open source software. Open source software merupakan perangkat lunak yang sifatnya terbuka, sehingga kode sumbernya dapat dipelajari, dimodifikasi, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Perangkat ini biasanya diperoleh secara gratis dan digunakan oleh komunitas tertentu untuk dikembangkan dengan lisensi GPL atau General Public License. Nah, ada beberapa macam perangkat lunak juga, seperti perangkat lunak sistem operasi yang menunjang seperti Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 10, dan yang ada sampai sekarang juga Windows 11 yang terbaru. Nah, yang kedua, perangkat lunak aplikasi penggambaran dan editing gambar, misalnya CorelDRAW, Photoshop, Inkscape, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu perangkat lunak pembelajaran grafika dan animasi seperti Capri, 3D Studio Max, dan lain-lain. Dan yang keempat, perangkat lunak visualisasi seperti MATLAB dan Maple. Yang kelima, perangkat lunak untuk virtual reality, augmented reality seperti Blender, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ada perangkat lunak yang biasa
aplikasi yang biasa digunakan untuk pemrograman, itu seperti Visual Studio, Sublime Text, Notepad++, dan lain-lain. Mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya persilakan Saudari Siradiningsih. Baik, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu teknologi output. Penggunaan alat utama untuk menampilkan output pada sistem grafika adalah monitor. Operasi pada sebagian besar video monitor berdasarkan perancangan Cathode Ray Tube atau CRT. Adapun cara kerja dari operasi CRT ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebuah elektron guna memancarkan elektron melalui focusing system atau sistem untuk menentukan fokus, dan deflection system yaitu sistem untuk mengatur pembelokan sehingga pemancaran elektron mencapai posisi tertentu dari lapisan fosfor pada layar. Kemudian yang kedua yaitu fosfor memancarkan sinar kecil pada setiap posisi yang berhubungan dengan pancaran elektron. Sinar yang dipancarkan dari fosfor cepat hilang, maka diperlukan pengaturan supaya fosfor tetap menyala. Hal ini dilakukan dengan refreshing, yaitu penembakan elektron yang berulang kali pada posisi yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu focusing system pada CRT. Diperlukan untuk mengarahkan pancaran elektron pada suatu titik tertentu dari lapisan fosfor. Dengan electronic focusing, pancaran elektron melewati metal elektronik yang berfungsi sebagai lensa untuk mengatur focusing dari pancaran elektron di tengah monitor. Kemudian resolusi. Resolusi adalah jumlah titik per sentimeter yang dapat ditetapkan menurut arah horizontal dan vertikal. Resolusi tergantung pada tipe fosfor, intensitas yang ditampilkan, serta fosfor dan deflection system. Kemudian pada teknologi output ini ada beberapa teknologi. Yang pertama yaitu monitor color CRT. Color CRT dalam sistem grafika dirancang sebagai RGB monitor. Monitor ini menggunakan metode shadow max dan mengambil tingkat intensitas untuk setiap elektron seperti red, blue, dan green langsung dari sistem komputer tanpa pemrosesan antara. Kemudian yang kedua yaitu flat panel display. Penggunaan flat panel display ini diantaranya pada TV berukuran kecil, kalkulator, komputer, laptop, dan lain-lain. Yang keempat yaitu raster scan display. Pada jenis ini, perancangan elektron bergerak ke seluruh layar baris per baris dari atas ke bawah. Pada saat pancaran elektron bergerak pada tiap baris, intensitas pancaran timbul dan hilang untuk mendapatkan sinar spot. Definisi gambar disimpan dalam memori yang disebut dengan reference frame atau frame buffer. Yang keempat yaitu random scan display. Pada saat mengoperasikan unit random scan display, pancaran elektron diarahkan hanya ke bagian di mana gambar itu dilihat. Random scan monitor yang hanya membuat gambar dengan satu garis pada suatu titik yang disebut dengan vector display, stroke writing, atau kaligrafi display. Mungkin itu saja materi tentang teknologi display yang saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya saya persilakan Muhammad Ikhwan. Berikutnya, alat yang digunakan dalam grafika komputer. Komputer grafik adalah bagian dari ilmu komputer yang berkaitan dengan pembuatan dan manipulasi gambar visual secara digital. Dapat diartikan sebagai seperangkat alat yang terdiri dari hardware dan software untuk membuat atau mengolah gambar, grafik atau citra realistik untuk seni, game komputer, foto, dan animasi komputer. Nah, di sini perangkat input itu merupakan perangkat masukan untuk unit komputer yang cara kerjanya memberikan perintah secara langsung dengan menghasilkan informasi berbentuk digital
kepada para pengguna. Ada berbagai macam perangkat keras berjenis input yang diciptakan untuk komputer. Beberapa macamnya yaitu seperti keyboard. Pada saat ini terdapat berbagai macam peralatan yang bisa dipergunakan untuk menginputkan data pada sistem grafis. Nah, ini sebagian besar sistem menggunakan keyboard. Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam satu pengolahan data dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi user untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan. Untuk contoh lainnya seperti ada juga mouse. Mouse merupakan salah satu unit masukan di mana fungsinya adalah untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Dan untuk contoh lainnya yaitu seperti trackball, spacebar, joystick, digitizer, dan dial box. Sekian dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada saudari Dea Ariska Nastiti untuk menjelaskan peralatan hardcopy. Baik, perkenalkan nama saya Dea Ariska Nastiti dengan NIM E1S1200004. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai alat yang digunakan dalam grafika komputer, yaitu peralatan hardcopy. Peralatan hardcopy yang umum dipergunakan adalah printer dan plotter. Printer menghasilkan output dengan dua metode, yaitu metode impact dan non-impact. Metode impact menghasilkan output dengan menekan cetakan karakter pada pita karbon atau ink ribbon, sehingga akan mengenai kertas dan output akan tercetak pada kertas. Pada metode non-impact dipergunakan teknologi laser, inkjet spray, proses serografik, metode elektrostatik, dan metode elektrotermal untuk menghasilkan gambar pada kertas. Yang kedua, plotter bisa juga diartikan sebagai sebuah printer besar yang sangat berhubungan dengan pemakaian software garment. Jadi setelah pembuatan pola dan marker selesai, selanjutnya pola ditinggal di print melalui plotter. Lebar dan panjang hasil plot 100% sama dengan panjang dan lebar kain yang akan digunakan untuk produksi. Bergantung pada desain dan kegunaan plotter yang biasa digunakan untuk mencetak gambar, sendiri sebenarnya juga dapat dibedakan menjadi beragam varian. Beberapa jenis plotter yang dimaksud yaitu ada plotter pena, plotter elektrostatis, plotter thermal, plotter pemotong, dan plotter format lebar. Cara kerja plotter. Dilihat dari sistem dan cara kerjanya, plotter sebenarnya sama saja dengan printer yang membedakan keduanya. Hanya saja, dari segi ukuran plotter jauh lebih besar, lebar, dan dibanding dengan printer, jadi kertas yang dipergunakan pun juga lebih lebar dan kertas biasa, yakni sama dengan panjang dan lebar kain. Selain ukurannya yang lebih besar dan daripada printer pada umumnya, plotter juga memiliki kemampuan untuk print dalam skala yang besar. Oleh karena itu, plotter masih jarang dijumpai karena tidak terlalu sering digunakan orang dan biasanya hanya digunakan di sejumlah industri garment skala besar. Selanjutnya, setelah membahas alat yang digunakan dalam grafika komputer, kita akan membahas prosedur yang diterapkan dalam grafika komputer. Prosedur yang digunakan di dalam grafika komputer ada 3, yaitu yang pertama pemodelan, yang kedua rendering, dan yang ketiga adalah animasi. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman saya untuk menjelaskan dari ketiga poin tersebut. Yang pertama pemodelan yang akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Al-Ghazali. Kepada saudara saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan membahas tentang prosedur yang diterapkan dalam grafika komputer. Yang mana kita tahu, grafika komputer itu adalah ilmu yang berhubungan dengan pembuatan ataupun produksi gambar dengan menggunakan media komputer. Gambar yang dibuat dalam komputer tersebut berasal dari beberapa sumber, yakni dari objek sekitaran kita ataupun juga dari imajinasi kita sendiri. Nah, dari objek-objek itulah yang akan kemudian kita masukkan dalam sebuah komputer dalam bentuk visual sehingga dapat disimpan dan diolah dalam komputer. Untuk memasukkan objek dalam komputer,
dalam bentuk visual dilakukan 3 tahapan, yaitu modeling, yang kemudian rendering, dan kemudian animasi. Animasi diberikan jika ingin membuat objek memiliki pergerakan secara virtual. Nah, tahapan yang pertama itu adalah modeling. Modeling ataupun secara bahasa dapat artikan sebagai permodelan adalah upaya untuk menggambarkan objek nyata ke dalam bentuk objek yang memiliki karakteristik geometris dalam sebuah komputer. Maksud dari karakteristik geometris yakni gambar dibuat dengan aturan-aturan matematika tertentu yang mana berkaitan dengan bentuk ataupun ukuran, posisi gambar, dan juga efek sifat ruang yang mana dimiliki oleh objek 3 dimensi di dunia nyata. Nah, permodelan objek 3 dimensi dalam bentuk geometris ini dimaksudkan agar gambar yang dimasukkan dalam komputer memiliki akurasi karena perhitungan dilakukan secara numeris berdasarkan kaidah-kaidah matematis. Nah, gambar-gambar geometris disebut sebagai wireframe. Nah, untuk melakukan modeling terdapat beberapa cara. Yang pertama yaitu memotret objek nyata lalu mengubahnya menjadi objek maya ataupun virtual atau sering disebut sebagai pemindaian ataupun scanning dari objek real. Nah, dari objek real misalkan seperti orang akan dilakukan scanning sehingga hasil scanning tersebut diolah sehingga menjadi sebuah objek baru dalam sebuah komputer. Contohnya adalah karakter Ronaldo yang dimasukkan dalam game Free Fire, yang mana sebelumnya dilakukan proses pembuatan modeling dengan menggunakan kamera dari segala arah. Dan kemudian cara yang kedua untuk melakukan permodelan adalah menjelaskan dunia nyata ataupun objek nyata itu menggunakan matematika dan kemudian diinputkan ke dalam sebuah program, dengan yang mana dalam program tersebut terdapat sebuah skala untuk mempresentasikan hasil skala dari objek nyatanya. Seperti misalnya kita ingin membuat sebuah rumah. Denah rumah yang kita buat dalam sebuah komputer itu merupakan skala kecil dari gambaran rumah yang sebenarnya. Dan yang ketiga, jika ingin membuat sebuah model namun objeknya tidak ada, kita bisa melakukan penggambaran secara imajinasi. Walaupun menggunakan imajinasi, tapi tetap terikat dengan aturan matematika, sehingga objek memiliki lebih patut untuk dilihat. Nah, aturan matematikanya itu berdasarkan dari karakteristik objek yang akan kita bentuk. Walaupun objeknya berbeda dari objek yang nyata, namun kita mesti memiliki sebuah karakteristik. Contohnya, misalkan kita ingin membuat sebuah karakteristik orang, namun orang tersebut bukan berasal dari kulit manusia, namun berdasarkan dari benda-benda lain, misalnya seperti sponge. Maka kita bisa mengambil karakteristik manusia yang mana memiliki tangan dan memiliki kaki, memiliki badan dan juga memiliki kepala. Dan kemudian kita olah dan kita kolaborasikan dengan sponge sehingga membentuklah sebuah karakteristik SpongeBob, yang mana cara-cara inilah yang banyak digunakan dalam proses pembuatan kartun ataupun anime di sebuah film kartun. Contohnya ada Patrick yang berasal dari bintang laut, Squidward dari gurita, dan juga Tuan Crab yang berasal dari kepiting. Semuanya memiliki objek-objek masing-masing, namun karena digunakan karakteristik manusia, maka digunakan perhitungan skala menyerupai karakteristik manusia. Itulah cara dalam modeling. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya materi rendering yang akan dibawakan oleh Saudari Syarifah Nurhafni Ahmad. Kepada Saudari saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu rendering. Rendering adalah pemberian nuansa realistis kepada model-model geometris sehingga memiliki sifat atau keadaan yang menyerupai sebenarnya. Langkah-langkah yang dilakukan pada proses rendering antara lain adalah penggambaran objek 3D dalam 2D, pemberian warna, pengaturan cahaya,
pemberian gradasi warna, penambahan tekstur permukaan, pembuatan bayangan gambar, pantulan cahaya atau reflection maupun serapan cahaya atau transparansi, perhatian terhadap perpotongan antara objek, dan terakhir penghilangan objek-objek yang tersembunyi. Selanjutnya materi animasi yang dibawakan oleh Saudara Febriansyah kepada Saudara, saya persilakan. Oke, selanjutnya animasi. Animation atau animasi adalah teknik-teknik untuk memberikan efek gerakan atau motion pada objek grafis. Pemberian efek gerak ini harus mengikuti kaidah-kaidah normal dari gerakan, baik gerakan manusia, gerakan alam, maupun gerakan objek-objek lainnya. Nah, itulah penjelasan dari teman-teman kelompok saya. Kemudian kesimpulannya adalah, yang pertama tadi, alat yang diterapkan dalam grafika komputer. Nah, di dalam alat yang diterapkan dalam grafika komputer itu ada 4. Yang pertama, perangkat lunak. Nah, di dalam perangkat lunak ini dia yang mengatur dan membantu segala sistem di dalam komputer. Contohnya, sistem operasi dan aplikasi editing. Yang kedua, teknologi output. Dia yang menampilkan segala operasi yang kita lakukan. Contohnya, video monitor. Yang ketiga, peralatan input interaktif. Dia yang membantu kita menginput data pada sistem, contohnya keyboard, mouse, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, ada peralatan hardcopy yang menampilkan output dalam bentuk non-elektronis, contohnya printer dan plotter. Nah, kemudian prosedur yang diterapkan dalam grafika komputer yaitu ada 3. Yang pertama, modeling atau pemodelan untuk menggambarkan objek nyata ke dalam objek yang memiliki karakteristik geometris. Yang kedua, rendering. Dia yang memberi nuansa realistis dalam output elektronis. Dan yang ketiga, animasi yang memberi efek gerakan atau motion pada objek grafis. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Terima kasih.